Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Atas izin Allah, pendengar yang dirahmati Allah, kita bisa bersama hari ini di bertanya soal agama BSA bersama Profesor Mujibur Rahman. Dan kita berjumpa di edisi 2 Sya'ban 1443 Hijriah, Sabtu 5 Maret 2022. Dan terima kasih untuk pendengar yang sudah bersama kami di 97,6 FM. Dan juga terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di Facebook RRI Pro 1 Banjarmasin. Kami live Facebook malam hari ini dan kita sudah bersama dengan Profesor Mujibur Rahman. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya bagaimana Prof? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Alhamdulillah, semoga semuanya juga sehat ya Prof ya. Dan kita juga mengucapkan terima kasih untuk pendengar kita yang sudah mengirimkan pertanyaannya di WhatsApp Pro 1 di 081151111410. Dan terima kasih juga untuk yang sudah menonton tayangan ulang Facebook RRI Pro 1 Banjarmasin ya Prof. Ada sekian ratus begitu, terima kasih ya. Dan sudah memberikan komentarnya juga ada beberapa di Facebook Pro 1, Alhamdulillah. Dan Prof, untuk malam hari ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih Prof, yang pastinya ingin dijawab oleh Profesor Mujib. Kita langsung ya Prof ya untuk ke Bapak Ahmad Riyadi di Banjarmasin. Pertanyaannya Prof, sekarang ini begitu sensitifnya sedikit permasalahan bisa menjadi besar. Apa sih yang menyebabkan itu semua hingga mudahnya sesuatu yang kecil menjadi besar? Dan bagaimana supaya umat muslim bisa menghindarinya agar tidak terbawa arus? Ya, terima kasih Bapak Ahmad Riyadi di Banjarmasin. Silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ahmad Riyadi dan terima kasih semua pendengar yang berpartisipasi. Saya kira kita memang menghadapi masa yang agak berbeda ya dengan generasi sebelum kita gitu. Saya menyebutnya kita ini generasi elektronik, generasi sebelum kita itu generasi mesin tik gitu ya, mesin tik. Nah seperti itu. Jadi yang berisik bunyinya ya Prof ya. Betul sekali. Kalau kita mengetik bikin tugas atau apa gitu. Benar. Nah sekarang ini era digital, era media sosial, sesuatu yang tidak terbayangkan sebelumnya ya, bahwa orang bisa mengekspresikan dirinya, mengungkapkan siapa dirinya melalui media ke publik gitu. Karena dulu media itu sangat terbatas liputannya, karena dikelola oleh orang-orang tertentu secara profesional seperti radio, televisi, koran cetak, majalah ya. Tidak semua orang bisa muncul di media itu, hanya orang-orang tertentu yang dianggap penting oleh jurnalis gitu ya, baru dia masuk ke media itu. Sekarang siapapun bisa menampilkan dirinya, mengekspresikan dirinya. Jadi ini sesuatu yang betul-betul baru. Kontennya, isinya itu kita yang ngisi gitu ya. Sementara mereka hanya menyediakan platform saja, menyediakan sarana untuk mengungkapkan, memberitakan, melaporkan, ya, membagikan berita, informasi, foto, video begitu melalui media sosial. Jadi sesuatu yang sangat baru sekali. Dan ini juga beyond space and time, jadi melampaui ruang dan waktu. Dimanapun kita berada bisa connect gitu selama ada internet begitu ya, di ujung dunia manapun. Tak pernah terbayangkan seperti ini gitu. Nah itu satu hal dulu yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang kedua, negeri kita mengalami perubahan yang luar biasa juga, yaitu kita mengalami demokratisasi setelah jatuhnya Soeharto tahun 98 silam gitu. Kalau dulu media sangat dikontrol, apalagi media milik pemerintah seperti RRI, televisi Republik Indonesia ya, itu sudah jelas menjadi corongnya pemerintah. Kalau media swasta itu juga dikontrol juga. Kalau misalnya nakal langsung dicabut apa namanya siupnya itu ya, surat izin penerbitan pers gitu zaman itu. Jadi nggak ada kebebasan sebenarnya. Nah lalu
setelah jatuhnya Soeharto, kita kemudian euforia mengalami kebebasan berpendapat, berekspresi. Nah, saking bebasnya itu, kemudian seorang uh, cendekiawan Indonesia yang terkenal namanya Nurcholish Madjid almarhum ya, beliau mengatakan kalau dulu orang berteriak sekali merdeka tetap merdeka, setelah jatuhnya Soeharto itu yang terjadi adalah sekali merdeka, merdeka sekali. Jadi sangat merdeka. Kita begitu bebasnya sehingga kebablasan. Nah, dua ini bertemu ya. Jadi kita di negara yang demokratis, negara yang relatif menjamin kebebasan warganya untuk menyampaikan pendapat, ditambah lagi sarana media sosial yang itu sangat terbuka, sangat egaliter juga, sangat sama gitu ya. Tidak ada perbedaan antara presiden dengan kita-kita ini. Kalau mau mengunggah sesuatu di media sosial ya sama gitu kan. Nah, jadi ketika terjadi katakanlah semacam absolute egalitarianism gitu, egalitarianisme yang mutlak, semua orang sama, kemudian pada saat yang sama secara politik Indonesia memiliki kebebasan, memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk berpendapat dan berserikat, maka kemudian terjadilah hingar-bingar yang luar biasa. Nah, ini situasi umumnya dulu, situasi umum yang menyebabkan ini terjadi. Kemudian tambahan lagi begini, ini yang lebih serius terkait dengan agama ya, saya akan masuk. Kalau yang tadi lebih bersifat sosiologis gambarannya, supaya kita paham keadaan yang tengah kita hadapi begitu. Nah, kalau dari sudut pandang moralitas, etika, keagamaan, ini ada sesuatu yang serius memang di era media sosial ini. Saya di mana-mana sering mengatakan kita ini bukannya kelebihan informasi saja, tetapi kita sudah mengalami tsunami informasi. Saya di mana-mana menulis dan berbicara seperti itu. Yang saya maksud dengan tsunami itu adalah sesuatu yang begitu banyak, besar, dan campur aduk ya, antara kebenaran dan kepalsuan, antara sesuatu yang bermanfaat dengan sesuatu yang sampah, bahkan membahayakan kita, racun-racun segala macam. Jadi banyaknya informasi tidak membuat kita semakin bijaksana, semakin wise. Bahkan banyak informasi itu yang tidak ada hubungannya dengan diri kita sama sekali dan tidak ada maknanya bagi hidup kita. Atau lebih tepatnya lagi, segala penting macam, begitu ya, Prof ya. Tidak penting. Yang paling penting secara fundamental dalam pandangan agama adalah segala ilmu pengetahuan informasi itu bermanfaat apabila dia memperkuat makna dan tujuan hidup kita. Baru itu bermanfaat gitu. Apakah kita, makna itu apa? Tujuan dulu, tujuan hidup kita ya dari mana kita berasal, ke sana kita akan kembali, itu prinsip ya, sangat fundamental. Maknanya apa? Berbuat baik untuk mencapai tujuan itu. Nah, kalau sesuatu yang kita dapatkan itu tidak mendorong kita kepada perbuatan baik, tidak membawa kita kepada kebijaksanaan, hanya membuat kita menghabiskan waktu, kata orang Barat, istilahnya killing time, membunuh waktu, orang Barat bilang begitu. Nah, itu akibatnya akhirnya kita keluar dari real hidup kita yang sebenarnya. Kita tidak mendapatkan hikmah. Gitu. Hikmah itu kebijaksanaan ya. Ketika kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika kita hidup sebagaimana seharusnya dan sebagaimana adanya. Ini susah loh, sebagaimana adanya itu. Jadi kalau istilah bahasa Inggrisnya itu living life as it is, ya, bagaimana kita menjalani hidup sebagaimana adanya, itu adalah hidup yang bijaksana. Nah, sebagaimana adanya itu artinya bagaimana keadaan kita yang sebenarnya, bagaimana keadaan di luar diri kita, apa tujuan kita, dan bagaimana kita menjalani tujuan itu. Ini tidak terpikirkan lagi sekarang. Yang penting viral, apa yang lagi hot,
apa yang lagi diperdebatkan, sehingga hal yang kecil, yang tidak bermakna, yang nggak ada hubungannya dengan kebijaksanaan hidup, tujuan hidup, makna hidup tadi, malah menjadi diskusi yang serius begitu. Nah, karena itu dalam situasi yang seperti saat ini, saya kira bagus kita meminjam istilah yang dipakai oleh kaum sufi, itu yang disebut dengan uzlah, ya. Uzlah itu semula dikritik oleh orang-orang yang merasa modern sebagai eskapisme. Eskapisme itu artinya melarikan diri dari kenyataan hidup. Karena uzlah adalah mengasingkan diri dari keramaian. Jadi kita mengasingkan diri dari keramaian, itu dianggap lari dari kenyataan, tidak berani menghadapi kenyataan, begitu, oleh para pengkritik. Tetapi beberapa studi tentang efek dari media sosial di berbagai negara, ya, di Eropa, di Amerika, mungkin juga di Indonesia, yang saya baca itu adalah salah satu hal yang membuat kita tidak bijaksana lagi menghadapi hidup ini, gara-gara kita always connected. Kita selalu terhubung secara virtual kemana-mana, lalu kita lupa untuk merenungi diri sendiri. Kita lupa, aku ini hidup tuh ngapain gitu, sibuk-sibuk bangun tidur itu lagi, setelah tidur itu lagi, apa yang lagi trending topik ikut gitu ya, apa ada gunanya atau nggak tahu juga gitu. Artis ini kawin lagi, yang itu berbohong, sekolah di mana, ada macam-macam. Nah, itu hal-hal yang trivial istilahnya, sesuatu yang dangkal yang tidak ada maknanya sebenarnya bagi hidup kita. Nah, maka hingar-bingar yang seperti itu oleh kaum sufi ditinggalkan melalui uzlah. Uzlah di sini kalau dulu mungkin maksudnya bersembunyi di bukit, tidak berhubungan dengan siapa-siapa atau kamar begitu. Nah, bagi kita coba misalnya dalam sehari itu ya minimal ada 1-2 jam lah kita beruzlah, nggak memegang HP begitu ya. Kalau misalnya antara maghrib dan isya, marilah kita beribadah atau gitu ya. mengikuti kegiatan seperti ini, menambah ilmu pengetahuan begitu. Nah, sehingga ada sesuatu yang mencerahkan jiwa kita gitu, mencerahkan hati kita. Nah, kemudian tambahannya lagi begini, dunia modern itu sangat materialistik. Orientasinya itu kepada kehidupan lahiriah. Misalnya ya yang sederhana, misalnya benda-benda, kekayaan, ya, itu orientasi dasarnya. Tetapi yang lebih abstrak misalnya adalah popularitas, Anda terkenal, kemudian kekuasaan, ya, punya jabatan, yang begitu-begitu tuh. Yang trending-trendingnya masalah-masalah yang terkait dengan itu, ya. Nah, itu sesuatu yang zahir, yang disebut dengan kehidupan dunia. Dunia itu sesuatu yang dekat dengan kita, bukan sesuatu yang jauh. Sesuatu yang jangka pendek. Ya. Sesuatu yang jangka pendek itu seringkali merugikan kita dalam jangka panjang. Dia menggoda saat ini, tetapi kalau salah kita memaknainya dan menggunakan, menghancurkan kita dalam jangka panjang. Nah, maka agama membimbing kita, mari kita tidak hanya memperhatikan keperluan kebutuhan duniawi yang bersifat lahiriah, tetapi juga perhatikan yang bersifat batiniah, ya. Misalnya jiwa kita, hati kita, roh kita itu juga memerlukan makan dan minum begitu. Tidak hanya tubuh kita, ya, yaitu makan minumnya apa? Ilmu pengetahuan yang bermanfaat, ya. Ilmu yang menjadi penerang hati kita, petunjuk dalam hidup, menjadi cahaya dalam kegelapan. Hati kita membutuhkan zikir, ingat kepada Allah. Kita berzikir melalui ucapan la ilaha illallah, atau menyebut asma Allah yang 99, 12 atau semuanya, ya. Kita bisa bertasbih kepadanya, itu makanan jiwa kita. Ya, kita beristighfar, itu juga makanan dari jiwa kita gitu. Nah, ini bisa kita isi dalam uzlah tadi.
Ya kita nggak mampu beruzlah 1 minggu gitu ya. Kalau isoman mungkin mampu juga sekarang kan harus. Tetapi isoman tapi pakai HP juga tiap hari gitu. Nah, Jadi mampu kita nggak? bisa mulai sekarang melakukan uzlah begitu, pelan-pelan, tapi nanti mungkin lama-lama kita akan terbiasa begitu ya, Betul, ya itu Prof. perlu dilatih. Hmm. Saya berikan contoh satu ya, Steve Jobs, pembuat Apple, ya itu diteliti oleh Isaacson yang mau menulis biografi dari Steve Jobs. Dia tinggal di rumah Steve Jobs. Dia membayangkan bahwa di rumah Steve Jobs itu banyak sekali screen, serba elektronik, serba canggih begitu. Ternyata tidak, biasa-biasa saja. Dan yang paling menarik menurut Isaacson adalah bahwa ketika makan malam, salah satu peraturan yang harus ditaati oleh semua keluarga, anak-anaknya, keluarganya semua adalah tidak boleh membawa ponsel ke meja makan. Tidak boleh satupun orang membuka HP-nya. Ya. Kenapa? Karena pada saat itulah keluarga berkumpul gitu, bercakap-cakap, berdiskusi atau ya berbagi pengalaman yang lucu atau apa begitu. Nah, ini kan menarik buat kita. Itu berarti suatu uzlah juga gitu. Satu bagaimana agar hal seperti itu kita lakukan sehingga kita tidak terbawa tadi kepada isu-isu kecil yang menjadi dibesar-besarkan gitu ya, yang nggak ada manfaatnya malah merusak hidup kita. Nah ini kurang lebih ya, banyak sekali kalau berbicara soal ini. Saya kira ini pertanyaan yang sangat relevan, sangat kita rasakan setiap hari saat ini. Apalagi dengan hal-hal yang viral sekarang, yang polemik begitu ya, Prof ya. Lebih baik kita beruzlah begitu ya, Prof. Iya. Itu tipsnya dari Profesor ya untuk Bapak Ahmad Riyadi dan untuk semuanya. Ya cukup mungkin ya untuk Pak Ahmad Riyadi ya, Prof ya. Baik, kita ke Bapak Haji Mohdari di Banjarmasin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ulun umpat batakun ada mendengar kata Allah, aku yang memuji diri sendiri. Mohon penjelasan, terima kasih. Terima kasih untuk Pak Haji Mohdari di Banjarmasin. Silakan, Prof. Pujian itu semua kembali kepada Allah. Karena semua berasal darinya, ya akan kembali kepadanya. Sehingga sebuah doa Nabi itu berakhir dengan anta kama athnaita ala nafsik. Engkau wahai Tuhan, sebagaimana engkau memuji dirimu. Karena memang yang berhak menerima pujian itu hanya Dia. Pada hakikatnya, ya hakikat itu artinya dalam bahasa Inggris itu esensi, sesuatu yang tidak boleh tidak seperti itu. Itu hakikat. Dalam artian lain, hakikat itu juga artinya sesuatu yang benar sekaligus nyata, benar secara akal, nyata dalam kenyataan. Begitu. Nah, hal seperti ini memang tidak terbayangkan bagi manusia modern yang sering lupa dengan yang gaib. Sering lupa dengan yang rohani. Seolah-olah yang rohani itu nggak ada. Gitu. Sekarang ini kan perkembangan ilmiah di dunia ilmiah begitu sampai mengatakan roh itu nggak ada, yang ada hanya otak gitu. Loh, kalau hanya ada otak, saya tanya, di otak itu Anda bisa nggak melihat pikiran, perasaan orang? Kan nggak bisa, nggak ada di situ. Di mana kesadaran bermula? Itu pertanyaan itu diabaikan. Gitu. Padahal kesadaran, pikiran, perasaan, cinta kasih, ya, memaafkan, itu semua adalah sesuatu yang rohani, yang bersifat kualitatif. Gitu. Nah, yang rohani itulah yang real sebenarnya, yang nyata. Karena yang material ini, alam semesta ini tidak akan ada tanpa yang tak terlihat itu. Jadi yang ada ini adalah tanda-tanda kehadirannya. Maka saya sangat senang ya dengan kajian-kajian terhadap persoalan ini oleh sarjana-sarjana Barat yang kemudian masuk Islam begitu ya. Mengkaji tradisi Islam berpuluh-puluh tahun. Jadi dikatakan bahwa Tuhan yang tadi disebut memuji dirinya sendiri, sebenarnya dimaksud itu adalah bahwa
alam semesta, diri kita, dan kitab suci itu adalah 3 realitas, 3 kenyataan yang merupakan tanda-tanda kehadirannya, ya, yang disebut dengan ayat. Jadi kitab suci kita sebut ayat. Diri kita sebagai manusia ini juga ayat yang disebut dengan mikrokosmos atau al-alamus shaghir, ya, alam kecil, jagat cilik kata orang Jawa. Lalu makrokosmos, alam semesta. Ini juga adalah tanda-tandanya, tanda-tanda kehadirannya disebut dengan ayat juga. Sehingga di dalam Al-Qur'an disebutkan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan perlihatkan kepada mereka itu ayat-ayat kami. Jadi tanda-tanda tadi, ya. Fil afaq, di alam semesta, makrokosmos. Ya, makrokosmos besar sekali. Kita hidup di galaksi Bima Sakti, ya. Hanya salah satu dari mungkin ribuan galaksi yang kita nggak tahu di alam semesta ini. Ya, itu fil afaq. Kemudian wa fi anfusihim, dan di dalam diri mereka, yaitu diri kita. Ya, hatta yatabayyana lahum, sampai jelaslah bagi mereka itu annahu, bahwasanya Al-Qur'an atau kitab suci itu al-haq. Sekali lagi, al-haq, yang benar dan yang nyata. Nah, kita tidak bisa mengenal Allah sebagai wujud yang absolut, wujud yang mutlak. Karena kita ini relatif, karena kita ini nisbi. Hanya Allah yang mengenal Allah. Tapi kita bisa mengenalnya melalui tanda-tanda kehadirannya, yaitu di alam ciptaannya dan di dalam wahyunya. Ciptaannya terbagi 2, yaitu mikrokosmos diri kita dan makrokosmos alam semesta. Diri kita dan alam semesta ini menurut para ulama, para sufi, para filosof muslim itu mengandung unsur-unsur yang relatif sama. Ada 4 elemen yang terkenal, ya, air, api, udara, tanah, ya kan? Dalam diri kita ada, alam semesta juga ada. Ada unsur ruhani. Kalau di alam semesta itu dalam bahasa agama ada malaikat, ya, yang mengatur hujan segala macam itu. Sesuatu yang rohani yang kita tidak lihat, ya. Di dalam diri kita ada ruh juga, ya kan? Jadi kita tidak tahu bentuk ruh itu seperti apa, ya, Prof, ya? Ya, nggak bisa kita tahu karena dia bukan materi. Dia adalah wujud imaterial. Tetapi dia dirasakan kehadirannya seperti angin yang kita tiup nggak kelihatan tapi kita bisa merasakannya. Kalau Ibu mengatakan ini tangan saya, ini wajah saya, ini baju saya, ini pulpen saya, itu sayanya itu yang mana? Secara fisik kah atau bagaimana, ya, Prof, ya? Ya, diri yang sejati itu saya itu. Diri yang sejati itu ya ruh kita. Itu. Jadi kalau mau merasakan itu, ya mungkin waktu kita tidur kita bermimpi, kita merasa berada di tempat lain padahal kita berada di tempat tidur. Itu kita yang mana? Gitu, ya. Ya, memang ini diskusinya agak rumit. Tapi kadang-kadang semacam ada ilustrasi ruh itu terlepas begitu dari raga, melihat raganya sendiri begitu, ya, Prof, ya? Iya, ada seperti itu, ya, Prof? Itu pandangan agama memang seperti itu, karena tubuh ini adalah kendaraan bagi ruh. Ya, dia adalah kendaraan. Nanti kalau kita meninggal dunia, ya tubuh kita hancur, tapi ruh kan tidak. Kembali kepada pertanyaan tadi, jadi seluruh semesta, seluruh makhluk ini adalah wujud dari kehadirannya, tanda-tanda dari kehadiran Allah, yang tentu berhak untuk mendapatkan pujian, ya, karena keindahannya, karena kekuatannya, karena luar biasanya. Jadi pada akhirnya makhluk yang memujinya itu adalah pujiannya sendiri, karena berasal darinya pula, ya. Tapi ini jangan nanti kalau begini, oke lah sudah, kalau gitu nggak perlu sholat lagi saya. Bukan begitu, ya. Ini sholat itu untuk diri kita sendiri sebenarnya, ya, Prof, ya. Suatu penghayatan dari kehadirannya. Karena manusia itu berbeda dengan makhluk yang lain, dia diberi kebebasan
memilih. Ya, malaikat nggak bisa memilih. Ya. Salat itu semacam kuota untuk kita berkomunikasi begitu dengan Allah, begitu ya Pak? Iya, tapi itu pilihan. Ibu boleh tidak sholat atau sholat. Kalau tidak sholat, tanggung akibatnya. Kalau sholat, ada manfaatnya. Begitu. Lebih baik sholat lah, Prof, daripada nanti disolatkan nggak sholat. Maksud saya supaya jangan ini kalau semuanya adalah kehadiran, tanda-tanda kehadiran Tuhan, lalu orang kemudian, wah nggak perlu lagi kan semuanya Tuhan, berasal dari Tuhan maksudnya ya. Anda tidak begitu, karena yang berasal dari Tuhan itu juga ada unsur tanggung jawab kita. Ya, karena manusia. Kalau sudah disolatkan kita nggak bisa sholat lagi ya Prof. Jadi karena kita diberikan kebebasan, itu bedanya dengan malaikat atau binatang atau tumbuhan. Ya, ini yang disebut dengan amanah. Nah, ini beratnya kita jadi manusia itu. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Itu bahasa alegoris dari Al-Qur'an yang sangat indah ya. Kami pernah menawarkan amanah ini kepada langit dan bumi dan kepada gunung yang perkasa. Dan kasihan mereka melihat itu, mereka nggak sanggup gitu. Ya. Tapi manusia mau mengambil amanah itu. Sesungguhnya manusia itu zalim dan bodoh. Itu sindiran. Artinya, ente kira mudah itu mengemban amanah, berat loh itu. Nah, kira-kira begitu Tuhan mau kasih tahu sama kita, gitu. Ya. Jadi untuk Bapak Haji Mohdari cukup ya, Prof ya? Ya, mudah-mudahan sedikit membantu ya. Baik, terima kasih untuk Pak Haji Mohdari di Banjarmasin, dan kita ke Pak Said Rahman nih, Prof, di Komplek PCPI 2 Kota Raja Amuntai Selatan, Kabupaten HSU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan Ustadz menanyakan lagi tentang kontroversi aturan nomor 5 dari Kemenak. Jadi mungkin kita lebih membahas ke substansinya aja ya Prof ya, untuk surat edarannya ini, tidak ke polemiknya begitu ya Prof ya, tidak ke masalah viralnya. Jadi ada 3 pertanyaan nih Prof dari Bapak Said Rahman. Yang pertama, apakah ini nanti ada sanksi pidana bagi masyarakat yang melanggar aturan tersebut? Terus yang kedua, masyarakat kita berbeda dalam pendidikan. Bagaimana umpama terjadi konflik yang menganggap pendapatnya sama benar, satu itu budaya dari datu neneknya, satu itu berpegang pada aturan Kemenak. Nah, bukankah ini akan menimbulkan masalah baru? Terus yang ketiga, bagaimana aturan ini apakah perlu yang dikatakan Ustadz malam Ahad kemarin, yaitu perlu disosialisasikan dahulu dengan organisasi Islam dan tokoh-tokoh agama masing-masing sejumlah daerah, mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan kota di Nusantara. Atas pencerahannya diucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita semua berkah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya. Terima kasih untuk Pak Said Rahman di Amuntai. Silakan Prof. Ya, terima kasih Pak Said Rahman. Saya juga mendapatkan informasi bahwa tulisan saya dan rekaman kita minggu lalu cukup banyak yang menonton, tidak hanya di Banjarmasin tapi di seluruh wilayah Indonesia. So, terima kasih kepada RRI untuk ini membantu ya kita untuk saling berdiskusi lah. Saya menulis di media Indonesia juga, media nasional, mengulas persoalan ini dan alhamdulillah mendapatkan respon juga dari teman-teman ya di berbagai wilayah di Indonesia. Jadi begini. Pertama, surat edaran itu tidak ada sanksinya, nggak ada. Anda baca sendiri saja di surat edaran, tidak ada kan sanksinya. Karena memang dalam sistem hukum di Indonesia surat edaran itu tidak memiliki sanksi gitu. Itu sejenis himbauan saja. Biasanya yang ada sanksi itu adalah ketetapan yang dibuat melalui proses legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat. Biasanya ada sanksi tertentu ya. Ini hanya berupa petunjuk teknis begitu ya, Prof? Betul sekali. Jadi ini surat edaran dan karena itu kita ini sekali lagi berbeda dengan negara-negara di Timur Tengah ya. Jangan lupa masalah ini juga ribut di Mesir misalnya. Itu ada tulisan teman saya Bapak Dr. Mukhlis Hanafi, beliau alumni Al-Azhar. Beliau menulis tentang bagaimana kontroversi tentang suara pengeras suara ini, azan ini di Mesir gitu ya. Dan akhirnya Mesir membuat keputusan satu azan untuk semua dalam waktu yang sama di wilayah yang sama begitu. Nah, tapi kontroversinya luar biasa juga gitu. Tapi udah selesai mereka dan nggak bisa melawan itu karena
Mesir itu relatif lebih otoriter dibanding Indonesia. Indonesia ini sangat demokratis gitu. Jadi gini-gini aja kita udah dihujat macam-macam kan. Sebenarnya masih bisa negosiasi, bisa iya, itu hebatnya Indonesia. Dibicarakan dengan baik begitu ya, Prof. Iya, ini kan negara Muslim demokratis terbesar di dunia, dan kita adalah negara berapa? Yang ketiga kalau nggak salah demokrasi terbesar di dunia setelah Amerika dan India ya. Kita adalah negara demokratis gitu. Jadi karena itu kita bisa memahami bahwa persoalan ini pemerintah tidak memaksakan dengan sanksi. Jadi itu suatu kebijakan yang sangat baik ya menurut saya. Nah, karena di situ ada ruang-ruang untuk berdiskusi dan penyesuaian dengan kenyataan. Nah, di sisi lain, justru dari pertanyaan Bapak yang nomor 3 apa tadi ya, atau yang nomor 2 saya lupa. Ini gimana kalau ada perbedaan pendapat begitu ya? Mengenai budaya dan aturan Kemenak ini nomor 2, Prof. Nomor 2 ya, budaya ya. Jadi begini, dalam tulisan saya yang agak panjang di media Indonesia itu saya menjelaskan bahwa instruksi Dirjen Bimas Islam tahun 78 itu memberikan penjelasan yang cukup menarik dan penting menurut saya yang tidak terkandung dalam surat edaran yang baru, yaitu membedakan antara desa dan kota. Jadi dia mengatakan bahwa instruksi itu tahun 78 ini ya, pada dasarnya diberlakukan di kota-kota seperti ibu kota negara, ibu kota provinsi, dan ibu kota kabupaten atau kota madya. Adapun di desa itu disesuaikan karena masyarakatnya juga homogen, tidak terlalu heterogen ya, dan mungkin jumlahnya juga tidak terlalu padat. Gitu. Nah, saya mempertanyakan dalam tulisan saya itu, apakah asumsinya sekarang tidak ada lagi desa karena desa semua sekarang seolah berubah menjadi kota akibat revolusi industri yang keempat, akibat era digital dan seterusnya ya, atau sebenarnya masih banyak desa sebagai desa, dan karena itu apa yang disampaikan oleh instruksi Bimas Islam tahun 78 itu patut menjadi pertimbangan ketika kita mau melaksanakan surat edaran ini di lapangan. Jadi pembedaan antara situasi satu masyarakat dengan masyarakat lain, khususnya pertimbangan desa dan kota yang tadi disebut dengan kebudayaan. Ya, nah itu satu. Kemudian yang kedua, salah satu yang bagus dari surat edaran ini yang sudah saya tegaskan pada minggu yang lalu itu adalah partisipasi masyarakat. Itu dianjurkan, terutama ormas-ormas. Ya, ada yang protes di Indonesia ini. Tetapi ormas besar, Muhammadiyah dan NU itu mendukung, itu penting itu. Kalau dua yang besar ini mendukung, saya kira ini akan betul-betul bisa diterapkan dengan bijaksana. Ya, jadi partisipasi masyarakat sipil itu sangat penting dan itu ditulis di dalam bagian terakhir dari edaran ini. Nah, lalu selanjutnya, kalau terjadi perbedaan pendapat, itu solusinya satu, bahwa surat edaran ini harusnya menjadi rujukan bersama, ya, karena dia dibuat oleh pemerintah untuk ketertiban sosial. Yang mengatur ketertiban sosial ini apa? Ya negara, ya. Demokrasi itu ada mengandung kebebasan, tetapi kebebasan tanpa ketaatan pada aturan dan hukum itu namanya anarki. Jadi kebebasan harus diimbangi dengan ketertiban dalam ketundukan pada peraturan dan hukum. Itu baru demokrasi yang sebenarnya. Ya. Nah, sekarang begini. Waduh Pak, ini ada dalil begini-begini. Silahkan diskusi. Ya, itu bagus. Kita kalau misalnya mau membahas itu secara terbuka, itu bagus sekali. Maka kita beragama akan menjadi cerdas gitu. Benar nggak sih agama itu mengatur supaya kita kalau berdoa jangan terlalu nyaring, jangan juga terlalu rendah suaranya, tetapi yang sedang saja.
Benar nggak agama itu mengajarkan kita, kalau orang lain sedang beribadah, jangan terganggu oleh suara kita. Kalau ada orang yang sakit, orang tua, atau anak-anak bayi bisa terganggu dengan suara kita yang beribadah, apakah itu baik atau itu sesuatu yang tidak baik? Mari kita buka kitab-kitabnya, buka hadisnya, ya. Nah, ayo kita diskusi gitu. Jadi perbedaan itu sesuatu yang alamiah di dalam hidup ini. Nah, kemudian mari kita membicarakan perbedaan itu dengan kepala dingin. Prinsipnya adalah begini, setiap perbedaan itu pada saat yang sama, kalau kita membicarakan dengan kepala dingin, akan ada titik temu dalam perbedaan. Ya, jadi perbedaan yang kemudian diakui pada saat yang sama, titik temu juga diteguhkan. Itulah yang disebut dengan moderasi dalam beragama. Dalam agama kita disebut wasatiyah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Al-Qur'an mengatakan begitu. Kami jadikan kamu umat Islam itu umat yang di tengah. Seperti wasit ya, wasat itu wasit ya. Wasit itu harus di tengah. Enggak boleh berat sebelah wasit. Ya. Nah, di sini apa? Titik temu di antara perbedaan itu. Nah, ini bangsa kita harus bisa menjadi bangsa seperti itu. Orang-orang di Timur Tengah, itu teman saya bercerita, saya juga pernah mengalami ya, saya berkali-kali pernah di Cina, saya bicara di universitas, di sebuah universitas Taiwan beberapa kali, pernah di Jepang juga, di negara-negara Asia, ya, mereka mengakui Indonesia sangat smart gitu, orang Indonesia pinter sekali. Kenapa pinter? Kalian itu ratusan suku, beragam bahasa, agama, belasan ribu pulau bisa bersatu gitu. Ini orang-orang di Timur Tengah agamanya sama, bahasanya sama, terpecah belah gitu. Nah, kenapa kita bisa? Kenapa? Itu harus kita jawab sendiri. Kalau kita ingin sayang dengan bangsa kita ini dan menghormati founding fathers, para pendiri bangsa ini. Karena kita dalam perbedaan bisa menemukan dan meneguhkan titik temu. Bhinneka Tunggal Ika. Titik temu dalam perbedaan. Saya sering mengatakan di luar negeri, kalau orang Amerika bilang unity in diversity, satu dalam perbedaan. Kami orang Indonesia sebaliknya, saya bilang. Ya, diversity in unity. Kami berbeda dulu, lalu kami bersatu. Bhinneka dulu, baru Tunggal Ika. Ya, manggut-manggut tuh orang luar tuh kalau saya ngomong begitu. Ya. Jadi kadang-kadang kalau bicara soal itu mereka sangat respect sama Indonesia. Saya ke Timur Tengah saja, kalau dulu mungkin ya kita dianggap negara miskin, nggak apa begitu. Oh enggak, sekarang ya mereka salut. Hatta Arab Saudi yang sangat kaya gitu, sangat hormat sekali mereka sama kita gitu. Karena itu antara lain. Nah, kekuatan bangsa kita ini tidak terlepas dari kekuatan umat Islamnya, ya, yang mampu mengelola perbedaan. Karena perbedaan itu adalah kehendak Tuhan. Menyangkal perbedaan berarti menyangkal kehendak Tuhan. Itu tidak mungkin. Ya. Maka tugas kita bukan menyangkal dan menolak perbedaan, tetapi bagaimana mengelola perbedaan itu secara damai dan berkeadilan. Dan mencari titik temunya begitu. Dan di situ titik temu. Di situnya ada titik temu. Iya, begitu. Tapi harus dalam kondisi yang tidak marah begitu. Iyalah. Kalau dalam kondisi marah kita tidak bisa. Boleh-bolehlah bersih tegang, tetapi tujuannya itu benar gitu. Nah, saya yakin itu bisa. Muhammadiyah sama NU aja sepakat kok. Itu luar biasa itu. Iya. Baik, untuk Pak Said Rahmat ya Prof ya, kalau misalnya ingin lebih jelas lagi bisa berkunjung ke Facebooknya Profesor Mujibur Rahman di situ ya. Betul. Ada dari tulisannya Prof di media Indonesia ya, setelah 44 tahun tuntunan pengeras suara masjid dan musala, itu ya tulisan Profesor Mujib ya. Dan di situ sama ya Prof, substansinya dengan yang sekarang yang baru ini yang harus disosialisasikan sama atau ada perubahan di mana Prof? Ada perubahannya Prof? Perubahan ada pada jangka waktu. Misalnya dulu sebelumnya 15 menit sebelum sholat subuh, sekarang itu agak lebih pendek 10 menit kalau nggak salah ya. Kemudian yang kedua perbedaannya tadi, kalau yang dulu itu ada menekankan perbedaan antara desa dan kota, yang sekarang itu tidak gitu. Dan menurut saya
perlu dipertimbangkan yang dulu itu. Karena memang saat ini belum betul-betul desa itu berubah jadi kota menurut saya. Jadi bisa kembali ke yang dulu begitu ya, Prof? Iya, paling tidak situasi kondisinya dipertimbangkan ya. Tapi yang ketiga, yang paling bagus dari yang baru adalah melibatkan masyarakat sipil, kekuatan ormas ya. Itu disebutkan, kalau yang dulu tidak ada karena dikeluarkan zaman Orde Baru. Iya. Gitu. Jadi biar pendengar kita semua jadi paham begitu ya, Prof ya. Iya, yang penting juga belajar dari negara bangsa-bangsa lain. Kenapa Mesir juga membuat kebijakan yang sama, Abu Dhabi juga kebijakan yang serupa gitu, banyak yang lain-lain ya. Jadi ini bukan khas Indonesia. Bahkan Indonesia lebih awal, tahun 78. Jadi Indonesia ini mengadopsi dari negara yang Mesir kita tadi lebih seperti awal, yang kita lebih awal. Malah kita yang lebih duluan begitu ya, Iya, Prof? Cuma dulu itu tidak diterapkan dengan maksimal gitu. Itu aja. Ya. Ya mudah-mudahan tidak ada permasalahan lagi ya, Prof ya, semua nanti akan selesai masalahnya gitu. Begitu harapan kita ya, Prof ya. Kita harus melewati ini karena sebagai bangsa yang besar, yang demokratis. Demokrasi itu kadang-kadang pahit juga karena harus mendengar segala macam suara, bising lah. Demokrasi itu bising. Ya. Tapi apa boleh buat, kita memilih sistem itu ya, dan kita jalani itu, dan mudah-mudahan membawa kepada kebaikan bagi semua. Baik, gitu. Prof, ini ada beberapa juga yang sudah bergabung di Facebook Pros atau RRI Banjarmasin. Ada Bang Mahen ya di Alabio hadir, terima kasih. Ada Ibu Bahjah Sabran menyimak, terima kasih Bu. Terus juga ada Bapak Ahmad Jaini di sana, ada pertanyaan, tapi untuk malam hari ini sepertinya tidak cukup ya waktunya. Baik, kita ke Ibu Hajah Norlaili nih, Prof, di rantau sudah nunggu juga mau dijawab pertanyaannya sama Profesor Mujibur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Bapak Mujibur Rahman, ada keluarga besar yang terdiri dari agama Islam dan Kristen ditimpa musibah. Nah, saat berdoa dalam musibah tersebut, yang satu orang beragama Islam yakin betul bahwa keluarga yang beragama Kristen ini pasti kabul. Nah, apakah yang Islam tersebut syirik begitu ya, dosa besar? Bila syirik atau dosa besar, apakah Allah mengampuni kalau taubat nasuha? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih, Prof? Al-Quran memang mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni kalau dia disyirikkan gitu, dan mengampuni yang selain itu. Nah, tetapi kemudian para ulama menafsirkan ayat ini ya, yang tidak ampun itu kalau kita tidak bertaubat ya. Nah, kalau dosa-dosa yang lain itu dosa-dosa kecil, itu kita tidak bertaubat, kita berbuat baik saja, beramal saleh gitu, berbuat baik, nah itu bisa terhapuskan. Tapi kalau dosa syirik itu tidak. Nah, jadi dosa syirik itu memang harus bertaubat kepada Allah. Kenapa? Ini kembali kepada diskusi kita di awal tadi. Karena dalam Islam itu tujuan dan makna hidup, kemana kita akan menuju dan kemana kita berasal dan kemana kita akan menuju, itu adalah tauhid. Ya, kita berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Nah, kalau kita syirik, itu berarti kita menyangkal ini. Serius sekali gitu, sangat serius. Nah, kehidupan kita memang cenderung di dunia saat ini ya, cenderung tenggelam pada yang banyak. Dan yang banyak itu dalam tanda petiknya syirik. Yang banyak itu kehidupan sehari-hari, informasi yang sangat banyak. Tetapi kemudian kita tidak bisa mengaitkannya dengan tujuan yang satu. Ya, kalau istilahnya itu the one and the many, al-wahdah dan al-kathrah. Ya, jadi al-kathrah yang banyak itu membuat kita lupa kepada yang wahdah, yang satu. Nah, disinilah persoalannya, kenapa syirik itu serius. Ketika kita nasullaha fanasiyahum, Al-Quran mengatakan mereka lupa kepada Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Ya, jadi orientasi hidup, tujuan dan makna hidup itu pada dasarnya, prinsipnya itu adalah tauhid. Dan ini tidak bisa ditawar-tawar ya di dalam Islam, karena kita berasal darinya dan kita akan kembali kepadanya. Jadi persoalan pokoknya di situ. Nah, kalau kita bertaubat, insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Iya. Demikian. Kita harus perbaiki terus hubungan kita dengan Allah ya, Prof ya. Ya, karena itu juga akan berimplikasi hubungannya dengan sesama manusia. Ya. Tapi yang satu lagi saya tambahkan bahwa kita tidak pernah tahu juga Allah itu mengabulkan doa kita atau tidak, ya kan? Kecuali setelah terjadi, dan doa siapa yang dikabulkan ya kita juga nggak tahu. Jadi hal seperti itu adalah sesuatu yang gaib. Yang penting kita berbaik sangka kepadanya. Saya kira itu ajaran agama kita. Baik, Prof. Waktu kita sayang sekali ya, Prof. Kita juga mengingatkan walaupun tidak terdengar azan, saya di menit 50 tadi kita sudah memasuki waktu salat fardu Isya ya, Prof ya. Selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk kaum muslimin dan muslimah semuanya. Prof, terima kasih untuk ilmunya malam hari ini. Kita akan terus menggali ilmu dari Profesor Mujibur Rahman. Insya Allah Sabtu depan kita jumpa lagi ya, Prof ya, untuk menjawab pertanyaan yang belum terjawab. Tadi ada beberapa yang bergabung. Terima kasih, Prof. Selalu jaga kesehatan juga pendengar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.